Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Babur Rahman di BBR Buah Batu Regensi Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain, pemirsa beberapa TV dan para netizen. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan pembahasan Kitabul Ilm. Kita sedang bahas adab-adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu, dan pertemuan terakhir adalah adab yang ke-10 yang menjelaskan salah satu adab, yaitu ihtiramul ulama, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang ke-11. Adab yang ke-11 adalah at-tathabbut was-sabat. Tathabbut dan sabat. Tathabbut bahasa kitanya atau nama lain dari tabayyun. Makna tabayyun adalah mencari keterangan, mencari bukti, mencari kejelasan tentang sebuah berita, pendapat, atau informasi. Bahasa kitanya cross-check, recheck. Adapun sabat maknanya ulet, tegar, sabar di atas sesuatu. Berkata Syekh Al-Utsaimin ketika menerangkan poin ini, wa min ahamil adab allati yajibu ay tahalla biha talibul ilm at-tathabbut fima yunqalu minal akhbar wat-tathabbut fima yasduru minal ahkam. Di antara adab terpenting yang wajib dijadikan hiasan diri oleh para penuntut ilmu adalah tabayyun atau tatsabbut tentang berita yang didengar, termasuk juga tatsabbut tentang sumber dari hukum yang sampai kepada dia. Berita yang dinukil kepada kita, mau tidak mau harus kita selidiki benar ataukah tidak. Setelah benar, maka langkah kedua adalah tabayyun atau tatsabbut tentang hukum. Mungkin saja hukum yang kita dengar itu didasarkan kepada sesuatu yang kita tidak tahu, lalu kita hukumi bahwa itu salah, padahal kenyataannya tidak salah. Sebagai contoh umpamanya ada berita si fulan, ustadz fulan, ulama fulan berpendapat begini. Pertama, yakinkan dulu benar nggak si fulan atau ustadz fulan itu berkata demikian, dan demikian. Itu pertama. Kedua, kalau sudah benar si fulan itu berkata demikian, lalu tabayun atau pastikan tentang hukum dari yang dikatakan oleh si fulan itu.
Mungkin saja kita menghukumi, oh itu salah. Karena kebodohan kita, padahal dia benar. Beberapa hari yang lalu, saya ada berita tuh. Seorang dai terkenal di Bandung. Ngisi di satu masjid yang kita ngisi di sana, di Al-Ukhuwah. Si Ustadz itu lebih senior dari saya. Ngomong itu tarbiyah sunnah itu anti atau tidak membantu Palestina, katanya gitu. Saya punya bukti, diajak debat, gak mau dia. Kita mikir apa betul kita itu anti Palestina. Pertama kita menggalang dana untuk itu ya. Kedua saya pribadi sering tuh membela kaum muslimin Palestina dan mendoakan mereka di sela-sela ceramah, di setiap khutbah Jumat, mengutuk Zionis yang menjajah kaum muslimin di Palestina. Dan kita bekerja sama dengan tim yang mengirim bantuan ke sana. Itu kan realita kenyataannya begitu. Tapi ada seorang dai menyatakan, YTS Abu Haidar itu anti Palestina. Aduh, ini pertama. Ada berita begitu tuh. Pertama, nggak boleh kita percayai. Harus tabayun, benar nggak dia ngomong begitu. Kalau sudah yakin dia ngomong begitu, tabayun. Tentang masalah hukumnya dan seterusnya. Ya. Di sini disebutkan cara atau langkah yang harus kita lakukan. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin. Walakin kaifal ilaju fi hadhil hal. Bagaimana solusi tentang masalah ini? Beliau berkata, antattasila biman nusiba ilaihil khabar wa taqul nuqila anka kadha wa kadha fahal hadha sahihun thumma tunaqishuhu. Pertama kita hubungi orang yang ngomong tersebut, benar nggak engkau ngomong demikian, demikian dan demikian? Apakah ini sahih atau tidak? Kalau ternyata benar dia ngomong begitu, kita diskusi dengan dia. Ini salah satu contoh. Contoh kedua tentang hukum. Kita mendengar umpamanya kan ada nih. Berita Ustadz Fulan berpendapat A. Kita nggak setuju tuh. Pertama, tabayun, check and recheck. Benar nggak Ustadz Fulan itu berkata A? Setelah benar dia akui, kita diskusi kenapa Anda berpendapat A. Ada contoh yang pernah tersebar, umpamanya Ustadz Fulan menyatakan kalau imam kunut pada waktu sholat subuh kita juga ikut kunut. Ada yang begitu? Ada berpendapat. Kemudian yakinkan dulu, benar nggak dia ngomong begitu? Kalau benar dan kita nggak setuju, oke diskusi. Siapa tahu dia benar, kita salah. Jadi pertama tabayun tentang pendapat seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama. Yang kedua setelah benar dia ngomong begitu dan berbeda dengan kita, oke diskusi. Mungkin kita salah, kemudian kita rujuk. Mungkin dia yang salah, kemudian dia yang rujuk setelah diskusi tersebut. Peribahasa menyatakan idza ulima sabab batalal ajab. Kalau sudah diketahui sebab, hilanglah keheranan. Kalau bahasa Arabnya enak ya, muitis gitu. Idza ulima sabab batalal ajab. Kalau diterjemahkan, kalau sudah diketahui sebabnya, maka hilanglah keheranan. Umpamanya kita heran Ustadz Fulan berpendapat begitu. Heran, kenapa sih berpendapat begitu gitu. Tapi ternyata setelah diketahui sebabnya, oh
hilang keheranan. Contoh, dan ini saya alami dulu. Sesuatu yang dari dulu saya yakini, kunut subuh itu bid'ah. Yang menyatakan kunut subuh itu bid'ah itu bukan ulama, tapi sahabat. Sahabat Nabi SAW. Seorang anaknya ini tabi'in, bapaknya sahabat. Di kalangan tabi'in muncul polemik kunut subuh. Anak ini nanya ke bapaknya, kan bapaknya sahabat yang puluhan tahun bergaul dengan Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Lalu dia bertanya, ya abati, qad sallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Afakanu yaqnutuna fi salatil fajr? Kata sang anak, hai bapak, engkau sudah salat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belakang Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Khulafaur Rasyidin ini berusia 30 tahun. Abu Bakar 2 tahun, Umar 12 tahun, dan sesuai dengan Ali itu total 30 tahun. Sebelumnya dengan Nabi SAW. Nabi sholat, sahabat ini, bapak sang anak yang bertanya tadi ikut di belakang Nabi SAW. Nabi wafat diganti oleh Umar. 2 tahun Umar jadi imam. Umar wafat diganti oleh, Abu Bakar wafat diganti oleh Umar, Uthman, Ali. Terus 5 orang imam terbaik. Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Apakah mereka dulu kunut nggak pada waktu sholat subuh? Sang anak nanya begitu. Apa kata sang bapak? Ya bunayya hiya muhdatsatun fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Hai anakku, kunut subuh itu perkara yang diada-adakan. Setiap perkara yang diada-adakan adalah bid'ah. Ini ucapan sahabat Nabi SAW. Nabi tidak, Abu Bakar tidak, Umar, Utsman sampai Ali tidak. Dan hadis ini sahih, di antaranya dicantumkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram, bab qunut. Karena kita tahu Imam Ibnu Hajar dari segi fiqih bermadhab kepada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i mensunnahkan qunut subuh. Tapi berdasarkan hadis ini jelas bahwa qunut subuh tidak dilakukan oleh Nabi sampai Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Itulah kesaksian sahabat. Sebagian ustadz lebih saklek, itu kalau bid'ah nggak boleh dilakukan. Ternyata ada fatwa dari ulama ahlus sunnah. Bila imam kunut, kita pun ikut kunut. Heran nggak? Heran. Kita punya hujjah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq. Kalau suruh kunut subuh itu bid'ah, berarti kalau dilakukan maksiat. Walaupun imam melakukan, kita nggak boleh, karena tidak boleh taat dalam maksiat. Sampai akhirnya beberapa ustadz nanya ke masyayikh yang berfatwa kita harus kunut subuh. Kalau imam kunut, kita pun ikut kunut. Heran kan kita? Kenapa heran? Nggak tahu sebab. Setelah bertanya, dijelaskan sebabnya, hilanglah keheranan. Tadinya kita menuduh salah ini fatwa. Karena kebodohan. Karena belum tahu sebabnya. Setelah dijelaskan dengan ilmu, setelah tahu sebabnya, hilanglah keheranan. Lalu rujuk kepada penjelasan tersebut. Dan inilah yang dimaksud dengan sebuah peribahasa dalam bahasa Arab, idza ulima sabab batalal ajab. Kalau sudah diketahui sebabnya, maka hilanglah rasa heran tersebut. Ini contoh tabayun di dalam hal ilmu.
Tidak hanya dalam masalah berita tentang kehidupan, tapi yang paling penting adalah berita yang berkaitan dengan agama. Pertama, ada dua yang wajib kita bertabayun tentang berita yang berkaitan dengan perkara agama. Pertama, kalau menyebar sebuah informasi yang berkaitan dengan agama, wajib kita tabayun benarkah agama tersebut berkata demikian. Betapa banyaknya orang yang sembrono, biasanya itu cendekiawan muslim, yang enggak belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, tapi dia ceramah tentang agama. Lalu menyampaikan hadis secara sembrono, asal bahasa Arab, dianggap itu ayat atau hadis. Ada yang begitu? Banyak. Dinukillah ungkapan yang menyatakan utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, lalu diklaim ini ucapan Nabi SAW. Hadis. Diungkapkanlah utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai masuk lubang lahad. Dikutiplah atau disampaikanlah ungkapan yang menyatakan hubul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman. Diungkapkanlah sebuah ungkapan yang menyatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Itu asal bahasa Arab. Disampaikan, dianggap hadis. Kadang lebih konyol lagi, Allah berfirman dalam Al-Quran, lalu disampaikan. Ada yang begitu? Ada banyak. Nah, wajib kita bertabayun, betulkah itu ayat? Betulkah itu hadis? Betulkah itu ucapan Nabi SAW? Atau hoax yang dibikin-bikin agar dipercaya orang, hoax itu dinisbatkan kepada Allah atau Rasulnya. Ini firman Allah, ini sabda Nabi SAW. Para itu hoax. Disinilah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyan antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang beriman, kalau datang kepadamu orang fasik membawa berita, termasuk berita ini yang paling penting soal agama, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis. Pertama, yakinkan dulu, betul gak itu ayat? Betul gak itu hadis? Berdusta atas nama orang biasa dosa besar. Tapi sebesar-besar kedustaanlah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Sampai Nabi SAW menyatakan, la takdzibu alayya, fa innal kadhiba alayya laisa kal kadhibi ala ahadikum, faman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Jangan sekali-kali kalian berdusta atas namaku. Karena berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia bersiap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Ini disepakati oleh para ulama sebagai satu-satunya hadis yang derajatnya sampai kepada mutawatir lafzi. Mutawatir lafzi itu memang lafaz yang demikian itu mutawatir, dikenal oleh orang-orang, diriwayatkan oleh puluhan para ulama ahlul hadis. Ini hadis yang paling mutawatir. Siapa yang berdusta atas namaku,
hendaklah dia bersiap-siap untuk menempati tempat dalam neraka. Nah, berdusta atas nama Nabi SAW itu tadi menyampaikan ungkapan yang bukan ucapan Nabi, tapi diaku sebagai ungkapan Nabi. Dengan kata lain, menyebarkan hadis palsu, menyebarkan hadis dhaif tanpa dijelaskan kedhaifannya. Itu sama dengan berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tabayun tentang ayat, tentang hadis, artinya mencari keterangan yang pasti, benarkah itu ayat? Benarkah itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau benar, sahihkah, validkah bahwa itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau sudah valid, sahih, itu ayat, benar surat sekian, ayat sekian. Atau hadis, ya hadis itu sahih diriwayatkan oleh imam tertentu dengan sanad yang sahih umpamanya, maka langkah pertama sudah kita lakukan secara benar. Ini yang dimaksud tabayun, tasabut bagi para tulabul ilmu tentang perkara agama. Atau kadang orang mengutip pendapat sahabat, pendapat ulama. Berkata sahabat anu, berkata ulama anu. Kadang nukilan, kutipan itu benar. Kadang-kadang keliru. Sebenarnya ucapan ulama lain, tapi diaku kepada ulama ini. Keliru yang seperti itu. Maka tabayun. Ya, yakinkan arti tabayun artinya mencari keterangan pasti tentang kebenaran kutipan tersebut. Nah, sebagai talibul ilm wajib memastikan kebenaran dari sumber omongan dia. Kalau itu ayat, tidak salah sebut surat dan ayatnya, nomornya. Kalau itu hadis, tidak salah sebut perawinya dan bahkan nama kitab yang menjadi rujukan bagi hadis tersebut. Kalau itu ulama, dalam kitab apa ulama tersebut berkata demikian. Ya. Nah, disinilah pentingnya tabayun dalam perkara agama. Yang pertama, tabayun untuk memastikan sumbernya. Kedua, tabayun tentang pendapat orang dalam beragama. Kalau tadi tentang agama, benar nggak ini dari agama? Yang kedua, pendapat orang tentang agama. Seperti tadi. Contohnya tadi, ulama tertentu berfatwa begitu, begitu, dan begitu. Contoh nih. Contoh. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sifat Salat Nabi menyatakan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu sedekah itu bid'ah dhalalah. Kalau itu langsung saya baca dari kitabnya Sifat Salat Nabi. Bahkan ada 2 kitab ini, ada 3 kitab kita tentang sifat salat Nabi. Pertama buku sifat salat Nabi, yang kedua mukhtasar sifat salat Nabi, ketiga aslu kitab sifat salat Nabi. Tiga-tiga Syekh Al-Albani. Di tiga-tiganya ada sami Allah liman hamidah Rabbana wa lakal hamdu, itu bid'ah dhalalah. Sementara ulama Saudi menyatakan sunnah. Syekh bin Baz menyatakan sunnah. Syekh Al-Utsaimin kita sudah pernah bahas di Kitabul Ilmi. Menyatakan sami Allahu liman hamidah kesini itu sunnah. Ya. Syekh Al-Basa menyatakan sunnah. Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyatakan sunnahnya begini. Hanya Syekh Al-Albani yang menyatakan itu bid'ah dhalalah. Muncul berita ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ke Riyadh,
bermakmum kepada Syekh bin Baz, sholat. Dan ternyata Syekh Albani menyatakan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, sedekap beliau. Padahal beliau berfatwa bid'ah dhalalah. Menyebar. Apakah benar? Gitu kan? Saya sendiri tidak tahu. Tapi berita ini menyebar. Mau tabayun kepada Syekh Al-Albani rahimah sudah meninggal. Tapi kebetulan saya pernah ketemu beberapa muridnya. Di antara Syekh Ali Hasan Al-Athari. Saya tanya, Syekh, saya dengar Syekh Al-Albani ketika sholat di belakang Syekh bin Baz menyatakan sami Allah liman itu sedekap. Padahal beliau menyatakan bid'ah. Apa benar berita ini? Apa kata Syekh Ali Hasan Al-Athari? Saya juga dengar sering, tapi saya tidak melihat kejadian ini. Tapi kata beliau, yang saya tahu dari pendapat dan prinsip guru saya Syekh Al-Albani, kalau berita ini ada, kalau ini kejadian, maka saya yakin Syekh Al-Albani bakal demikian. Seandainya Syekh Al-Albani sholat di belakang Syekh bin Baz, saya yakin Syekh Al-Albani akan mengikuti gerakan Syekh bin Baz. Walaupun beliau berpendapat itu bid'ah. Saya yakin beliau akan begini. Itu yang saya tahu tentang beliau. Kejadian itu sendiri saya tidak lihat. Tidak saya saksikan. Tapi beritanya menyebar. Dan saya tidak pernah bertanya kepada beliau selama hidupnya. Karena saya sudah tahu prinsip beliau. Itu kata Syekh Ali Hasan. Benar. Begitu. Wallahi saya langsung mendengar penjelasan itu dari beliau. Di Mekah lagi ya. Waktu entah haji, entah umroh, ketemu, pernah sempat makan bareng, ngobrol. Salah satunya saya nanya begitu. Nah, ini tabayun tentang pendapat orang. Itu pertama, benar ternyata berita ini. Kedua, alasannya. Kenapa Syekh Al-Albani yang berpendapat gini bid'ah, tapi pas jadi makmum begini? Apa alasannya ya Syekh? Alasannya karena hadis yang sahih, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam hanyalah dijadikan untuk diikuti. Maka disebut imam. Apa makna imam? Man yu'tamma bih. Imam itu orang yang harus diikuti. Dan memang hadis menyatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam dijadikan memang untuk diikuti. Hadis ini ada di kitab Bulughul Maram, susunan Imam Ibnu Hajar dalam bab salat, dalam bab imamah wal jamaah. Dan kita pernah membahas kitab ini di Masjid Cipaganti dulu ya. Berkata Syekh Al-Bassam rahimahullah dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih itu hadis yang memberikan penjelasan gamblang tentang cara sholat berjamaah. Ini untuk berjamaah khusus. Ditekankan makmum harus ikut imam termasuk dalam hal beberapa gerakan yang berbeda antara imam dengan makmum. Makmum dengan imam kan sering berbeda pendapat dalam masalah fiqih ya. Contohnya umpamanya ketika turun sujud. Ada yang dua tangan dulu, ada yang dua lutut dulu. Sedekap, ada yang sami Allahu liman hamidah sedekap, ada yang ke bawah. Demikian juga ketika bangkit dari sujud menuju berdiri. Ada yang duduk istirahat dulu, ada yang langsung. Itu berbeda-beda. Ketika berjamaah seluruh makmum wajib ikut pendapat imam. Berdasarkan hadis, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam hanyalah dijadikan untuk diikuti. Lalu Syekh Al-Bassam mengutip pendapat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau memberikan contoh.
Bila imam berpendapat 2 lutut dulu, sedangkan makmum berpendapat 2 tangan dulu ketika mau sujud, ketika berjamaah makmum harus ikut gerakan imam. Kalau imam 2 lutut dulu, makmum berpendapat 2 tangan dulu, maka ketika berjamaah ikut imam 2 lutut dulu. Kalau imam ketika bangkit dari sujud menuju berdiri, tidak duduk istirahat, dan kita sebagai makmum berpendapat harus duduk istirahat, ketika berjamaah ikuti imam, jangan duduk istirahat. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama, hadis itu untuk salat berjamaah. Lalu diberikan beberapa contoh. Contohnya umpamanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika beliau berkunjung ke madrasahnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang sudah meninggal. Ada murid-muridnya di antara Abu Yusuf, juga dikenal sebagai ulama. Murid terkemuka dari Imam Abu Hanifah. Berkunjung ke sana sampai menginap. Pas salat subuh Imam Syafi'i dijadikan imam. Gak ada yang berani itu. Tapi ada masalah, nanti Imam Syafi'i pasti kunut tuh. Diskusi. Kalau Imam Syafi'i kunut, kita ikut kunut. Padahal menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, kunut subuh itu bidah. Tapi karena nanti Imam Syafi'i mensunahkan kunut subuh, kita ikut. Itu pendapat Abu Yusuf dan murid-murid Imam Abu Hanifah yang lain. Siap kunut. Apa yang terjadi ketika rakaat kedua setelah bangkit dari ruku? Makmum semua siap kunut, Imam Syafi'i langsung sujud tidak kunut. Makmumnya siap kunut, imamnya tidak kunut. Ketika ditanya, selesai salat kenapa tidak kunut? Saya ihtiram kepada Imam Abu Hanifah yang dikuburkan di daerah ini. Bayangkan sudah meninggal saja masih ihtiram mengikuti pendapat ulama di tempat beliau sholat. Apalagi kalau beliau masih ada gitu. Pasti akan lebih mengikuti pendapat ulama pribumi yang seperti. Jadi para ulama kita melihat ketika berjamaah mereka sepakat mengikuti pendapat imam di dalam sholat itu. Adapun ketika dia jadi imam atau sendiri sholat sunat, maka semuanya melakukan gerakan sholat sesuai dengan pendapat yang diyakininya. Nah, ini contoh tabayun tentang hukum. Pertama, tabayun tentang berita, benar nggak si fulan itu berpendapat begini atau begitu. Yang kedua, bertabayun tentang hukumnya. Kenapa berbuat begitu? Setelah tahu kenapa, ada diskusi, kelihatan mana yang lebih kuat hujahnya. Kalau dia yang lebih kuat hujahnya, kita rujuk. Kalau kita lebih kuat hujahnya, dia pasti akan rujuk kepada pendapat kita. Itulah tabayun dalam masalah agama. Ada 2 hal yang ditabayuni. Pertama tentang sumber penukilan agama, ayat atau hadis. Yang kedua tentang pendapat orang tentang agama beserta nanya tentang sebab atau dalil yang dia pegang, kenapa dia berpendapat seperti itu. Itulah tabayun, dan tabayun ini sikap atau karakter atau adab yang harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Kedua, as-sabat. Berkata Syekh Al-Utsaimin, wa hunaka farqun baina as-sabat wat tasabbut. Fahuma syai'an mutasyabihan lafdhan mukhtalifati ma'nan. Ada perbedaan antara sabat dan tasabbut. Keduanya mirip dari segi lafaz tapi berbeda dari segi makna. Tasabbut dan sabat. Kalau tasabbut kita sudah tahu. Melakukan check and recheck. Melakukan cross check. Tabayun atau mencari keterangan lain untuk memastikan
benar tidaknya, valid tidaknya berita itu. Itu tabayun atau tatsabbut. Adapun sabat, makna sabatlah as-sabru wal musabara wa alla yamulla wala yadjura wa alla ya'khudha min kulli kitabin nutfatan wa min kulli fannin qit'atan thumma yatruk li'anna hadha alladhi yadhurru talib wa yaqta'u alaihi al-ayyam bila fa'idah. Adapun makna sabat, maknanya sabar dan ulet. Tidak jemu, tidak bosan. Tidak mengambil satu poin dari satu kitab, terus beralih ke kitab lain, mengambil satu poin dari kitab lain, kemudian setelah itu ditinggalkan. Bosenan kata orang Sunda namanya. Karena ini akan membahayakan para penuntut ilmu, lalu habis waktu tanpa faidah. Contoh, فَمَثَلًا بَعْضُ الطُّلَابِ يَقْرَأُ فِي النَّحْوِ فِي الْأَجْرُمِيَّةِ وَمَرَّ فِي مَتْنِ قَطْرَةِ النَّدَى وَمَرَّ فِي الْأَلْفِيَةِ. Contoh, seorang penuntut ilmu belajar nahwu. Nahwu itu sumbernya atau rujukannya banyak. Ada yang paling dasar kitab Matan al-Ajurumiyah. Ada Qitratun Nada. Ada Alfiyah. Ada banyak lagi kalau di kita sekarang umpamanya ada kitab Nahwu seperti Al-Arabiyah lin-Nasyi'in atau Al-Arabiyah lin-Natiqina bi ghairiha li ghairi natiqina biha, itu diperselisihkan jadul itu ya. Ada macam-macam tuh. Al-Arabiyah baina yadaik. Itu buku-buku rujukan tentang nahwu dan dalamnya ada sharaf juga. Setiap buku menjelaskan setiap poin pelajaran nahwu dengan cara yang berbeda. Tapi hasilnya sama, nanti hasil akhirnya sama. Contoh cara membaca Al-Quran. Dulu kan kita alif, ba, ta, sa gitu. Terus a, ba, ta, sa, jaha, ho, da, da, roja. Masih hafal? Masih ingat? Sekarang ada iqra, ada qiraati. Metodenya beda kan? Tapi siapapun yang belajar, baik dari iqra, dari qiraati, dari abatasa, hasil akhirnya cara membaca Qurannya sama apa beda? Sama. Tajwid makhraj yang dijelaskan di dalamnya, hasil akhirnya sama. Tidak ada perbedaan. Oh, kamu pasti belajar dari iqra, ya pantas bacanya begitu. Saya mah dari qiraati, makanya bacanya begini. Apa begitu? Enggak, sama. Belajar dari buku manapun, hasil akhirnya sama. Tata cara baca Qurannya, tajwid makhrajnya sama. Bahasa Arab juga begitu, nahwu sharaf. Beda buku, tapi hasil akhirnya sama. Nggak ada perbedaan. Yang beda adalah pertama metodologi, yang kedua silabusnya. Urutan materinya beda. Bisa nggak kebayang kalau belajar nahwu, dari bab awal dari Matan al-Ajurumiyah. Bosan, pindah kepada Qitratun Nada. Metodenya beda tuh. Silabus materinya juga berbeda tuh, ya. Setelah itu baru sebulan pindah lagi ke Matan Alfiyah Ibnu Malik umpama. Beda lagi, tambah liar lagi. Kebayang orang ini hanya akan mengalami rasa pusing, puyeng tanpa paham isinya. Gagal dia. Karena apa? Karena tidak as-sabat. Tidak ulet. Tidak sabar. Contoh dalam yang lain dalam mustalahul hadis. Dan buku mustalahul hadis itu banyak. Ada buku umpamanya mustalahul hadis, umpamanya An-Nukhbah. Ada lagi Alfiyah al-Iraqi. Alfiyah ini bukan hanya bahasa Arab, tapi juga ada dalam hadis, mustalahul hadis, tapi susunan Imam al-Iraqi. Dan seterusnya.
Metodenya beda, silabusnya beda. Pasti bingung tuh. Sama dengan ilmu-ilmu duniawi, umpamanya bela diri. Taekwondo, ada karate, ada kungfu, ada silat. Sama apa tidak? Sama-sama bela diri, tapi gerakannya kan berbeda. Metode mengajarnya berbeda, silabusnya beda. Ingin jagoan jadi pendekar. Masuk karate 3 bulan, kia-kia wae. Masuk taekwondo 3 bulan, beda lagi. Masuk kungfu, beda lagi. Masuk silat, liar. Akhirnya walaupun 10 tahun belajar, dasar ente jago-jago. Karena apa? Karena ini baru dasar, bosan pindah ke tempat. Dasar lagi otomatis dari nol lagi kan? Baru sebulan 2 bulan, terjago wae kan, pindah lagi ini lagi, kembali lagi ke dasar. Terus dasar selama 10 tahun. Kawannya yang sabar, ulet di satu jenis bela diri, terus setelah 10 tahun sudah jadi master. Kalau ini pindah-pindah gitu tidak sardai. Maka terbuanglah waktu secara percuma. Ini juga berlaku di dalam mempelajari disiplin ilmu agama. Kita tahu ilmu agama ini disiplin ilmunya macam-macam. Ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu fiqih, ada ilmu usul fiqih, ada ilmu bahasa Arab, ada ilmu sastra atau balaghah, ada ilmu mantik, ada macam-macam. Dan kitab rujukannya berbeda-beda. Metodenya berbeda, silabusnya berbeda. Demikian juga ulama yang menjadi guru. Ketika banyak ulama fiqih mengajarkan fiqih, sumber kitabnya beda, metodenya berbeda, silabusnya berbeda, otomatis hasilnya ada perbedaan. Walaupun hasil akhir sama, tapi cara berpikir nanti akan beda. Cara istimbat nanti akan berbeda. Maka ditetapkan oleh Syekh Al-Utsaimin harus tabat, ulet, sabar, agar tadi dia mendalam di satu bidang tertentu oleh satu guru tertentu, akhirnya dia mendalam di bidang itu. Tidak berpindah-pindah. Makanya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala sangat menekankan, tidak dianjurkan untuk membahas banyak kitab fiqih di waktu yang bersamaan. Karena akan bercampur baur antara silabus dan metodologi. Akhirnya dia liar sendiri. Kalau mau belajar fiqih di satu kitab saja dengan satu guru. Jangan dulu berpindah kepada guru lain dan kitab lain masih di bidang fiqih yang sama. Demikian juga hadis. Jangan sampai baru sebulan pindah ke kitab lain dan guru lain, 2 bulan pindah lagi ke guru lain, kitab lain, 2 bulan lagi pindah lagi, maka dia tidak akan pernah memahami fikih tersebut secara mendalam. Dia akan mengalami rasa pusing, liar dan bingung terhadap ilmu fikih yang sedang dia pelajari tersebut. Maka kalau kita bersifat atau berstatus sebagai penuntut ilmu, nyantri, maka tidak boleh berpindah guru, tidak boleh berpindah kitab untuk satu disiplin ilmu. Ini untuk santri khusus yang bercita-cita atau bertujuan ingin menjadi dai atau ustadz di masa yang akan datang. Adapun kalau sifatnya pengajian umum, bukan memahami agama untuk diajarkan, bukan. Tapi memahami agama untuk diri sendiri saja. Makanya belajarnya juga pada kajian-kajian umum. Dan materi yang diberikan tidak tersilabus, tidak menetapkan metodologi dan silabus tersendiri, tapi umum seperti kajian-kajian umum. Maka itu mah boleh mengaji ke banyak ustadz, membahas banyak kitab, karena itu sistemnya tematik.
Hanya langsung kepada poin akhir atau penjelasan akhir atau kesimpulan akhir. Nggak perlu belajar kaidah, nggak perlu belajar cara beristimbat, nggak perlu belajar cara memahami dalil. Ibarat kalau makanan mah sudah jadi. Pengajian umum itu kalau makanan ibarat kita makan di restoran siap saji. Udah, tinggal pesen apa yang diinginkan, nanti makan begitu. Beda dengan kalau kita mau menjadi chef. Kalau mau menjadi chef ya harus belajar. Belajar bahan makanan, cara mengolah makanan, cara meramu bumbu-bumbu agar makanan itu menjadi enak, menjadi sehat, menjadi bermanfaat. Nah, beda ya belajar menjadi chef dengan makan di restoran. Kajian-kajian umum seperti ini ibarat makan di restoran. Apa yang diinginkan, pesan menu yang ada, lalu tersaji tinggal gitu. Adapun kalau kursus ingin menjadi chef ya beda lagi ya. Itulah perbedaan antara dua jenis cara belajar agama. Ada yang belajar secara terstruktur, tersilabus dengan metode tertentu, rujukan tertentu, guru tertentu. Ada yang sifatnya umum, pengajian umum seperti yang kita jelaskan atau kita lakukan sekarang ini. Inilah dua sifat yang tidak boleh diabaikan oleh para penuntut ilmu. Pertama, tabayun atau tasabut tentang perkara agama. Yang kedua, as-sabat. Mana as-sabat adalah sabar, ulet, tegar di atas satu satu disiplin ilmu dengan guru yang tetap dan kitab rujukan yang ditentukan. Ya, inilah yang kita bahas untuk hari ini. Salah satu di antara adab yang harus diperhatikanlah tasabbut dan as-sabat. Ya, itu poin yang ke-11. Poin yang ke-12-nya kita akan bahas tahun depan. Mungkin itu poin terakhir yang ke-12. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Pak Mul, mangga. Yang memberi ceramah ramai dan juga selama satu pun di matanya pun saya bertanya terus terang aja katakan saya tambah begitu dan saya sanksi pulang saya kemudian selamanya kemudian saya tanyakan sekarang sebulan pun tak imaman kalau salah itu kalau imam yang tidak salah karena atau mungkin itu cara itu satu orang. Nah, kalau satu orang itu yang tidak salah, artinya yang salah itu nggak memuaskan mengikuti sunnah Rasul. Kalau itu banyak putus asa cara. Kesimpulan itu kita ada sunnah Rasul. Gimana menurut Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu laporannya Pak curhat. Terus komentar saya gimana? Iya, pertama setiap orang ngaku mengikuti salaf. Ini menunjukkan memang salaf itu pemahaman yang benar. Karena memang salaf maknanya sahabat.
Mengikuti manhaj salaf artinya mengikuti akidah, pemahaman generasi sahabat. Dan sahabat itu dijamin benarnya oleh Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran menyatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, ini artinya sahabatnya. Dan orang yang mengikuti mereka, mengikuti pemahaman dan pengamalan tentang Islam. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Wa andallahum jannatin tajri tahtahal anhar. Dan Allah menjanjikan bagi mereka surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Para sahabat, muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dijamin Allah ridhoi, dijamin surga. Menunjukkan pemahaman dan pengamalan mereka itu benar. Kalau nggak benar mah nggak akan ridho, nggak akan dijamin surga artinya. Nah, ini dalil dari salah satu ayat. Ada puluhan ayat dalam Quran yang semakna dengan itu. Apalagi hadis lebih banyak lagi. Menunjukkan pemahaman salaf. Maknanya adalah para sahabat adalah pemahaman yang benar. Makanya diperbutkan semua ngaku salaf. Sebelum kita lahir, ada nggak di Indonesia yang sudah ngaku salaf? Ada. Teman-teman dari Nahdlatul Ulama kan dari dulu salafiyah. Pesantren salafiyah gitu kan. Karena mereka meyakini itulah yang benar. Ya, demikian juga ormas yang lain ngaku salaf yang benar. Nah, ini yang pertama. Termasuk majelis kajian Pak Mulyono yang disebutkan tadi. Katanya ustadznya salaf, ngajak ke salaf, tapi setelah 58 tahun, kajian, pertemuan berarti. Nggak ada satupun yang salaf gitu. Nah, jadi yang diajarkan naon tuh. Ya, yang kedua begini. Kalau sekarang nggak ada jamaahnya yang mengikuti pemahaman salaf. Berarti nggak ada yang mengikuti pemahaman para sahabat tentang Islam. Terus ngikut siapa tuh? Ngikut para filosof. Jadi Islam bahannya sama Quran Sunnah. Tapi metode memahaminya berbeda, hasil kesimpulan akhir berbeda. Kaum filosof dengan ilmu filsafatnya. Ilmu filsafatnya dijadikan sebagai alat untuk memahami Quran Sunnah dengan kacamata filsafat. Tentu saja berbeda dengan disiplin ilmu tafsir, ilmu hadis ketika memahami Quran Sunnah. Metodenya berbeda, titik pemberangkatannya juga berbeda, kesimpulan akhir berbeda. Siapa yang benar? Yang benar pastilah pemahaman para sahabat itu yang dijamin oleh Quran dan Sunnah. Ya. Apalagi titik pemberangkatan ilmu filsafat berbeda. Di perguruan tinggi Islam, dulu IAIN, sekarang UIN. Ada pelajaran ilmu mantik. Mantik juga filsafat. Sama dengan ilmu filsafat. Atau katakanlah filsafat Islam. Apa bedanya dengan filsafat yang umum? Bedanya dari titik pemberangkat. Metodenya sama. Kalau filsafat berangkat dari keraguan-raguan tentang sesuatu. Dicari dalil akal sampai didapat keyakinan. Makanya ketika belajar filsafat, jangan dulu meyakini agama apapun, jangan. Pokoknya semua agama dianggap sama gitu kan. Lalu dicari dalil-dalil akal sampai didapat satu keyakinan. Berangkat dari keraguan, kemudian didapat keyakinan melalui metode logika. Kalau mantik berawal dari keyakinan. Umpamanya yakin Allah itu esa, ini yakin.
Lalu dicari dalil-dalil akal untuk menguatkan keyakinan itu. Yang berbeda titik pemberangkatan, metodenya sama dengan akal, dengan logika. Itu ilmu mantik. Ketika belajar ilmu mantik, pertama yang dibahas adalah hukum mempelajari ilmu mantik. Boleh apa tidak? Kenapa? Karena metodologinya yang bahaya, yaitu akal, logika. Semua ulama sepakat haram mempelajari ilmu filsafat termasuk mantik. Kecuali orang yang memenuhi 2 syarat. Sampai Imam Syafi'i menyatakan hukmi fi ilmil kalam. Hukuman yang aku terapkan bagi ilmu kalam. Ilmu kalam itu tadi. Filsafat Islam. Adalah diarak berkeliling ke kampung-kampung sampai dipukuli dengan pelepah kurma sambil mengatakan inilah orang yang meninggalkan Quran Sunnah dan berbelot kepada ilmu kalam. Al-Ghazali rahimahullah seorang ahli filsafat. Filsafat itu dari awal sampai akhir dikuasai berpuluh-puluh tahun. Berakhir pada kesimpulan la syai'a. Ini ilmu zong. Ilmu yang kosong dari manfaat. Sampai beliau menyusun satu kitab namanya Tahafutul Falasifah. Artinya kritik pedas untuk kaum filosof. Memang kitab ini ada koreksi dari Ibnu Rushd dengan judul Tahafutul Falasifah. Kritik bagi kitab, kritik bagi para filosof. Tapi para ulama setelahnya menyatakan kritikan Ibnu Rushd kepada Al-Ghazali tentang filsafat tak ubahnya seperti kritikan seorang mahasiswa pemula yang mengkritik profesornya. Gak nyambung gitu ya. Nah, jadi Al-Ghazali menyatakan haram mempelajari filsafat. Padahal beliau ahli filsafat. Kenapa beliau menyatakan haram? Setelah puluhan tahun mempelajari ternyata zong. Kecuali 2 orang. Pertama, dia sudah memiliki ilmu dan akidah tentang Quran Sunnah secara mendalam. Kedua, belajar filsafatnya itu atau ilmu kalamnya untuk menemukan kekeliruan, kesalahan, kebobrokan untuk diterangkan kepada umat. Baru boleh. Tapi untuk orang yang tidak menguasai, tidak memenuhi syarat ini nggak boleh. Nah, itu dibahas di semester awal kajian ilmu kalam, hukum mempelajari ilmu kalam. Seperti itu. Ya, ini menunjukkan kalau Quran Sunnah difahami dengan disiplin ilmu yang bukan alatnya, pasti akan keliru, pasti akan melahirkan kesimpulan yang jauh berbeda dari ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi setiap ilmu ada alat untuk memahaminya secara tepat. Al-Quran dan As-Sunnah alat untuk memahaminya ya ilmu tafsir, ilmu hadis, termasuk juga bahasa Arab sebagai alat dasarnya ya. Dan itu alat yang pas untuk memahami Quran Sunnah. Ketika Quran Sunnah difahami oleh disiplin ilmu lain yang bukan alatnya, rusak. Taubahnya umpamanya seperti kita mau ngupas buah. Harus pas alatnya. Apa alatnya? Pisau dengan ukuran tidak besar, tidak kecil, ketajamannya pas, baru tuh kulitnya dibuang, dagingnya dimakan. Itu alat. Tapi kalau ngupas buah dengan palu, bukan alatnya. Ditakolan. Apa yang terjadi? Pejet, salah ini mah. Bawa ragaji, diragaji. Tetap hancur itu ya. Kita mau pasang umpamanya handle pintu. Pakai paku uril kan? Pakai paku uril. Untuk masangnya obeng. Darteku palu. Takolan. Bisa? Rusak. Ya. Jadi lakukan sesuatu dengan alatnya yang pas. Pahami segala sesuatu dengan ilmu yang menjadi alat untuk memahami perkara tersebut. Nah, sekarang umpamanya ilmu tentang kesehatan. Apa alatnya? Ilmu kedokteran.
Kalau kesehatan manusia umpamanya difahami oleh ilmu perbengkelan, oleh montir, nanti hati jantung manusia dianggap apa Pak? Radiator gitu. Nggak nyambung ya. Kalau dipaksakan akan rusak. Jadi ilmu alat untuk memahami Quran Sunnah adalah ilmu syar'i, ilmu tafsir, ilmu hadis, termasuk bahasa Arab, nahwu sharaf, balaghah dan seterusnya pasti akan pas dan akan melahirkan kesimpulan yang benar. Sifat salat Nabi. Ngomongnya ya benar, saya senang ngomongnya itu, tapi satu pun tidak. Nah, sedangkan di situ itu imamnya tuh ya ganti-ganti, tapi tidak salah. Apakah yang salah untuk mengikuti itu? Kalau mengikuti terus karena sakit kapan terus tidak terpaksa. Nah, kalau mengikuti terus tidak bakal salah. Iya, kalau imam pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, imam sholat. Tapi selama sholatnya benar, sesuai Quran Sunnah. Atau ada sedikit dua dikit penyimpangan dari Quran Sunnah. Kalau kesalahan penyimpangan itu tidak membatalkan sholatnya, maka boleh tetap kita bermakmum kepadanya. Dan kemakmuman kita sah, sholat kita sah. Kecuali kalau kesalahannya itu membatalkan sholatnya, ya nggak boleh. Kalau pas umpamanya ketika dia memimpin sholat ternyata ngomong gitu, atau berbicara di luar doa yang harus dibaca dalam sholat, umpamanya lagi sholat, nyung ada nyamuk, mati lu, batal. Gimana kalau batal? Geser aja, kita maju, dia suruh minggir ke belakang, jadi makmum dari awal lagi, karena sudah batal. Ya, atau kita ketahui batal, dia keluar angin kedengaran, gitu, udah geser saja sudah. Tapi kalau dia melakukan kekeliruan dalam sholat, katakanlah kebid'ahan, yang menurut kita bid'ah. Kebid'ahan tidak membatalkan sholat, hanya mengurangi pahala sholat. Kita tetap harus ikuti dia sampai selesai, sampai salam dan sholat kita sah. Jadi untuk menjadi makmum nggak perlu lihat imamnya nyalaf nggak gitu. Nggak pernah ngaji, akhirnya kita nggak mau makmum, nggak boleh. Jadi selama imam itu sah sholatnya bagi dirinya, sah juga keimamannya. Kalau dia menjadi imam, sah kita bermakmum kepada. Ya. Dalam sholatnya atau dalam kesehariannya. Ya, tidak ikut sunnah Rasul itu hanya dalam sholatnya atau dalam kesehariannya. Dalam sholatnya. Iya, artinya melakukan kebid'ahan gitu dalam sholatnya. Iya. Sekarang kalau imamnya pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman salaf, boleh nggak kita bermakmum? Boleh, selama sholatnya benar.
selama dia tidak melakukan hal yang membatalkan sholatnya di dalam sholatnya. Tetap kita wajib taat selama dia jadi imam dan kita jadi makmum, tetap ikuti ya. Jangan sampai karena imamnya belum salam, saya mah nggak mau jamaah di sini. Atau apalagi bikin jamaah sendiri, nggak boleh ya. Karena kita tamu di sana, kita jamaah di sana, ikutilah imam tersebut ya. Kecuali sekali lagi kalau imam melakukan kesalahan yang membuat sholatnya batal, ya nggak boleh ya. Dari akhwat, udah nggak ada lagi pertanyaan sebab waktunya terbatas. Ada yang ini sekarang mau nikah setelah ini ya. Maksudnya ada yang mau nikah, kita harus hadir di sana. Afan Ustaz izin tanya, sholat malam, bangun kesiangan pas adzan subuh. Pertanyaan, bagaimana sholat malamnya? Udah kelewat. Ya sudah, tinggal sholat subuh saja. Nanti besok jangan terlambat lagi. Bagaimana bisa diganti siang? Bisa, sholatlah 12 rakaat di siang hari ya. Apakah 12 kali salam? Enggak, 2 salam ya. Dan itu dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Apakah harus ada witir? Enggak, karena witir adalah sholat di malam hari. Enggak ada witir di siang hari. Izin bertanya, ahsannya apakah kita ikut dalam pemilu atau tidak? Aduh, berat. Kumahannya? Ada nggak undang-undangnya? Kalau kita mengajak orang jangan ikut, bisa dipidana, ada? Ada? Ada ya? Kalau kita tidak milih, boleh. Karena itu hak, bukan kewajiban. Yang tidak boleh memprovokasi orang untuk tidak milih ya. Itu ada pasalnya? Ada. Makanya saya nggak mau jawab ini. Mesti kena undang-undang pidana tentang pemilu ya. Jadi intinya saya tidak mau jawab. Cukup ya sampai di sini. Khawatir nggak kebagian parasmanan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.